Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerhana Andika Ajitiono dengan nomor induk mahasiswa 180 10 150 140, jurusan Ilmu Ekonomi. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pembangunan bidang pendidikan. Di mana seperti yang kita ketahui sendiri, pendidikan bukan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di mana pendidikan sendiri merupakan landasan bagi manusia dalam menentukan bagaimana kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di mana tidak hanya pendidikan formal seperti sekolah, namun juga pendidikan informal seperti bagaimana kehidupan beragama mereka, bagaimana kehidupan sosial mereka di masyarakat, hingga hal terkecil itu bagaimana kehidupan mereka di keluarga. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Salah satu faktor penentu bagi kelestarian dan kemajuan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan yang bukan hanya sekedar media dalam menyampaikan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan dapat menghasilkan perubahan dan pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Keberhasilan program pendidikan dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Lalu, bagaimana hal ini bisa dicapai? Yaitu dengan perbaikan beberapa sektor dalam bentuk fasilitas maupun keterampilan. Dalam hal terkecil, itu dalam pendidikan di TK dan juga PAUD, di mana bisa dibilang pendidikan ini tidak menekankan pada pendidikan dalam sektor formal, tetapi mengenai bagaimana tentang bersikap dan berperilaku. Baik di sekolah, bagaimana mereka bersikap dengan teman-temannya di sekolah, bagaimana mereka bersikap dengan guru-guru mereka di sekolah yang sebagai orang tua kedua mereka, lalu bagaimana mereka bersikap di rumah terhadap keluarga mereka. Lalu keprofesionalitasan seorang guru juga sangat diperlukan, dikarenakan guru yang profesional akan menciptakan murid-murid yang profesional juga, di mana mereka akan mementingkan urusan-urusan dalam pendidikan di luar hal-hal lain. Dan ini juga akan menjadikan siswa yang mereka ciptakan atau mereka bentuk menjadi mahasiswa yang lebih baik tentunya. Lalu, dan juga bagaimana dengan kurikulum yang digunakan. Saja kurikulum yang digunakan juga akan membantu guru untuk mempermudah bagaimana mereka teknik mengajar agar apa yang disampaikannya bisa menjadi lebih baik. Tersedia sarana dan prasarana di sekolah, di mana tentu saja hal ini menjadi penunjang bagaimana kemudahan untuk setiap guru ataupun setiap murid dalam memberikan ataupun menerima pelajaran-pelajaran yang akan diberikan, di mana dengan adanya sarana dan prasarana yang baik yang akan menunjang bagaimana pelajaran itu bisa ditangkap dengan baik, seperti adanya lab, bagaimana ruang praktek, bagaimana komputer yang juga sekarang kita harus tahu bagaimana kemajuan zaman, kita harus bisa lebih mudah mengetahui penggunaan komputer, terus bisa kita pahami dari dini. Juga lingkungan juga harus diperhatikan, bagaimana lingkungan sekolah yang baik, yang bersih dan nyaman tentunya untuk pembelajaran yang dilakukan. Untuk beberapa daerah yang ada di pedesaan, mungkin fasilitas yang ada masih sangat-sangat minim, baik dalam bentuk jalan atau bagaimana kemudahan untuk mencapai ke sekolah maupun sekolah itu sendiri, yang tentunya masih harus bagaimana peran pemerintah untuk memperlancar bagaimana siswa untuk bisa mudah ke sekolah, bagaimana sekolah itu juga tentunya menjadi tempat yang baik untuk siswa mendapatkan ilmu.
Namun, sekarang harus kita pahami adalah bagaimana pandemi yang ada tentu saja menjadi penghambat dalam kegiatan pendidikan ini. Dikarenakan tentu saja kita semua utamakan kesehatan, dimana hal ini membuat terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan kita, dimana yang seharusnya kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka, harus dilakukan secara daring dalam jaringan, yaitu dengan online. Hal itu saya membuat pihak-pihak lain seperti keluarga yang ada di rumah harus dengan cermat memperhatikan bagaimana anak mereka menerima pendidikan secara daring ini, dimana bagaimana pembelajaran yang diterima dan juga harus bersikap anak dalam menerima pendidikan secara online menjadi hal yang sangat penting, karena peran dari orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Penjelasan saya tadi mengenai pembangunan bidang pendidikan, di mana telah kita bahas mengenai apa itu pembangunan bidang pendidikan, lalu tujuan dari pembangunan bidang pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan juga tentang aspek atau apa-apa saja hal yang harus ada apabila ingin terjadi pembangunan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, dampak yang ditimbulkan setelah adanya pandemi dan bagaimana kita harus bersikap. Demikian penjelasan saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.